Evo sendiri mungkin satu lagi yang bakal di-ban bisa Jauhead, bisa Popol Kupa. Tapi kalau OP Esports dapat first pick-nya, mungkin kalau Jungler Link dan juga Hayabusa ada di-ban dan Popol Kupa terbuka mungkin bakal ngarah ke Popol Kupa. Tapi ternyata langsung respect aja menghilangkan Selenanya Bang Oji. Yoi, kita lihat Selenanya udah di-ban, tinggal melihat nanti ada EVOS Icon. Kalau lihat kayak gini, ini bisa ngadu Popol Kupa Jauhead, bisa sih. Adu Benedetta juga bisa ada nggak sih? Benedetta, iya Benedetta bisa. Atau mungkin langsung mau ngambil ban ke arah Poveus karena EVOS Icon tadi Poveusnya kurang banget sih kalau menurut gua, Choji. Bisa sih Poveus, tapi Popol Kupa di-ban berarti Jauhead terbuka dengan sangat lebar untuk OP. Kalau nggak Jauhead mungkin X-Borg antara dua itu, tapi lebih oke Jauhead sih daripada X-Borg kalau menurut Choji sendiri. Karena balik lagi ya, X-Borg ini kan hero-nya kan sangat kondisional gitu loh. Kalau misalkan lawannya head to head ya enak banget pakainya X-Borg, cuman Jauhead ini lebih fleksibel lagi, apalagi di early-nya dengan adanya pasif yang bisa memberikan damage besar banget di early-nya, dan dia juga bisa nge-ejector entah itu ngerusuh ataupun ngambil buff lawan. Makanya Jauhead menjadi pilihan utama bagi OP Esports. Yoi, tapi ada Esmeralda yang muncul untuk EVOS Icon. Ini kalau Esmeralda X-Borg mungkin asik juga ya. Iris dikasih X-Borg atau mungkin nanti yang dikasih X-Borg adalah Cakim atau Y-Force, bakal seru banget karena sekarang kita tahu X-Borg menjadi salah satu hero priority dan juga hero yang cukup fleksibel. So, kita bakal menantikan apa yang akan dipilih oleh EVOS Icon kali ini. Kalau menurut Choji, apakah bakal worth it kalau ngambil Esmeralda X-Borg? Esmeralda X-Borg oke, tapi Varsha yes, lebih oke lagi Varsha. Balik lagi zoningan ya. Nih team fight, kekuatan team fight dari EVOS Icon di dua awal udah oke nih. Ada Varsha, ada Esmeralda. Kalau satu lagi ditambahinnya sama mungkin ke arah Roger atau mungkin nanti ada Ruby yang keluar, wah ini udah enak seenak-enaknya untuk EVOS Icon. Wow. Betul sekali, tapi kita bakal lihat di sini Lancelot masih menjadi salah satu punggawa terdepan dari para pemain tim OP Esports. Mereka bahkan tidak mau menggunakan seorang Roger yang menjadi salah satu hero signature ya kita bisa bilang ya, Gio dan juga Choji ya. Dan di sisi lain Kagura dan juga Lancelot, betul sekali sudah diamankan tanpa basa-basi. Kagura menjadi perebutan untuk kali ini. Silakan Choji. Ya kalau nggak Kagura, kalau nggak Roger ya Ruby, dan ternyata langsung Roger diambil karena takutnya di-ban. Tapi ngelihat posisi kayak gini ya, harusnya OP Esports bisa nge-ban ke arah Ruby sih, karena balik lagi tim fight-nya ini bakal besar banget bagi EVO. Sementara dari OP sendiri dia oke lah ada Kagura, oke lah ada Jauhead, dia bisa ngerusuh, Kagura bisa AOE dengan sangat-sangat bagus gitu. Tapi balik lagi di sini OP mainnya early lagi cuy. Dengan P-Power hero early-nya yang sangat kuat, ada Lancelot, ada Jauhead. Mungkin Kagura bakalan overpower juga ya untuk lihat game-nya. Cuman dia bakalan bisa terkena dengan mudah dari damage-nya Varsha ataupun dikejar sama Esmeralda. Ya balik lagi seperti tadi kita lihat ya, Esmeralda kalau emang sampai shieldnya yang habis-habis, mau sesakit apa payungnya itu paling shieldnya doang yang habis. Darah merahnya itu nggak kena. Tapi Ruby ternyata yang langsung di-ban sama EVOS Icon. Counter Roger. Itu counter Roger, Ruby itu. Iya. Jadi dia nggak mau dipakai. Yes, resisten nggak boleh pakai Ruby, ya kan? Biarin aja kita ambil Rogernya. Dia punya Lancelot. Ini akan perebutan core udah selesai, tinggal perebutan untuk sisi samping. Support udah, ya kan? Godland udah, Godland Roamer satu udah, satu belum. Mungkin akan ada di-ban dari Roamer dari seorang Panzer, mungkin. Ya, tapi kita nggak tahu apakah dia bakal concern lebih menuju ke arah Godlander-nya yaitu Cakim. Karena Cakim itu adalah salah satu player yang robot banget dan dia jam terbangnya tinggi banget. Dan bahkan kalau misalnya kalian tahu itu Cakim dulu ketika di MDL atau di MDL dan juga di MPL ya, sebelum season ini dia nge-push rank tuh buset dah. Hampir jarang tidur katanya, sampai jarang tidur, makanya disebut robot. Try hard banget ya dari seorang ini ya, Cakim ya. Tapi Alice-nya dari seorang Cakim juga akhirnya di-ban oleh OP Esports. Mereka tahu betapa meresahkannya Alice di tiap-tiap game yang dihadapinya tadi. Jadi ada baiknya untuk di-ban. Jadi kalau gue rasa EVOS Icon dengan adanya Roger dan juga ada Esmeralda,
udah cukup untuk membuat game ini ke lead game, tapi OP Sport masih dengan strategi yang sama, mereka akan mencoba bermain dengan sangat cepat, menghancurkan objektif di early, dan membuat space tentunya untuk OP Sport mendapatkan game yang ketiga ini. Dan Chang'e menjadi pilihan band terakhir oleh EVOS Icon. Mereka nggak mau ada adu-aduan high ground antara Parse dan juga Chang'e, karena ada Meteor Shower dan juga ada Feather Ice Strike yang bisa muncul, dan ini dihindari sekali oleh EVOS Icon kali ini. Ranger Mas dan juga Choji. Yes, bener banget. Udah tidak ada Chang untuk high ground defensif. Tidak ada Meteor Shower. Dan para pemain dari tim OP Esports kali ini mereka sepertinya masih butuh high ground. Tapi mungkin atau enggak ke arah late game. Kalau mereka masih mencoba untuk memaksa ke arah seorang Lancelot, mungkin itu bakal menjadi sedikit berbahaya. Karena natural counter assassin balik lagi. Fighter ditambah lagi Roger adalah fighter yang berdarah marksman. Betul, fighter berdarah Marksman. Jadi emang dia damage-nya sakit tapi dia juga kuat. Jadi memang bisa dibilang kalau Roger ini adalah paket lengkap juga untuk bisa masuk area depannya, dari belakangnya. Tapi kita lihat juga ada EVOS Icon. Benedetta ini juga bisa dibilang cukup mengerikan ya. Kalau keluar Benedetta, hati-hati dengan Kaguranya, karena dengan adanya Knife for a Knight dan juga Electro Final Blow, Kagura bisa saja menjadi korban berikut. Tapi Poveus kali ini akan ada duet antara Esmeralda dan juga Poveus Choji. Poveus kembali tapi tanpa di counter sama Esmeralda dan dipegang sama EVOS Icon. Ini sangat menarik. Lancelotnya bakalan kebingungan ini. aduh. Kagura juga tapi sih. dari Kagura juga. Iya Kagura terus aduh one masa one sih. One itu basic attack-nya dash loh tapi. Iya, Oh itu Des ya bener ya, iya itu Des ya. Iya, itu Des loh. Jadi dia basic attack pun itu masih bisa kehajar sama Poveus. Hati-hati loh. Saber, kalau dia mau pakai Saber. Iya Saber Gotlin. Oh, percaya sama gua. Oh Barat. Dia Barat. Oke. Tapi Barat dimakan sih. Barat dimakan sama Esmeralda sih kalau menurut gua ya. Barat dimakan, Poveus bisa ganggu seorang Xbox, tapi ya kita lihat saja ya, karena ini draft dari coach ya kan, tentunya dipercayakan begitu saja oleh para pemain dari tim OP Esports. Lihat, berdoa dulu sebelum mereka bertanding. Dan untuk dari tim EVOS Icon mereka masih memilih satu roamer yang bisa mengcounter semuanya. insting Choji mengarah kepada kalau nggak Grok, Kufra, atau mungkin ya antara Grok sama Kufra sih. Kalau nggak Grok Kufra, Marty sudah ditutup, berarti kalau nggak Benedetta nggak jadi. Benedetta roamer bisa sih. Enggak. Kalau gua enggak tebal paling Grok. Grok boleh. Grok boleh. Oh, Rafaela juga boleh sekali. Ini boleh banget dia akan nempel. Betul. Meta tempel Israel nih Gio. Gimana menurut Gio? Ini bakal seru banget melihat EVOS Icon dengan penempelan yang dilakukan oleh Rafaela dan juga Roger. Jadi Rogernya bakal dalam tanda kutip anti pulang kalau dikasih Holy Healing, dan bisa ikut perang juga kalau diberikan Holy Baptism yang on point ke arah OP Sport. Tapi kalau melihat draft seperti ini, jujur gue suka banget sama OP Sport karena tebel-tebel, dan juga gue suka banget ada export sih sebenarnya. Poinnya di situ doang sebenarnya. Kalau menurut Ranger Mas dan juga Choji lebih ke arah mana? Kalau Choji lebih suka EVOS Icon karena dilihat dari line up-nya sepertinya mereka bisa front to back dengan gampang, apalagi ada Farsha tadi. Oke, kalau gitu kita bakal saksikan juga sebentar lagi para pemain dari tim EVOS Icon akankah mampu memenangkan game ini, ataukah OP Esports melakukan comeback terhadap EVOS Icon. Langsung kita saksikan menuju ke game yang ketiga. Israel Luminaire langsung mengganggu pergerakan dari seorang Kylie, dan bahkan Kylie-nya udah Riken dan langsung di cancel begitu saja di sini Choji. Yes, yoi, gak bisa balik ya Choji ya. Tapi sementara itu kita lihat dari teman-teman EVOS Icon, mereka coba untuk sabar dulu, mereka nggak mau terlalu gegabah dulu, karena dari Ercan yang tadinya harusnya merusuh, nggak jadi ngerusuh. Dia lebih baik untuk menjaga Ozzy supaya nggak diambil dari purple buff-nya. Ranger Mas. Oke, ternyata di sini Little Wonder bakal coba diambil sepertinya oleh seorang Iris, dan bahkan Cakim terlalu depan, terlalu memberikan damage dan bahkan memberikan pressure dibalikan kali ini. Fazistennya yang bahkan gak bisa berbuat banyak di laningnya, padahal menggunakan Xbox. Tapi lihat, dengan ada crowd control dari seorang Xbox, ini di late game nanti bakal sangat enak mengincar karakter Luminaire.
Taki masih punya ada satu auto damage yang dimana laningnya, face laning dari seorang Cakim unggul jauh dari seorang Fazisten Gio. Ya, bahkan kalau di bawah juga bisa dibilang EVOS masih unggul karena Ozzy di area bawah udah mulai diganggu oleh Luminaire dan juga Panzer di area bawah sana. Tapi Dede Bocang lebih fokus untuk meng-clearing minionnya terlebih dahulu. Gak mau ikut join war karena dia percaya Ozzy dengan escape mechanismnya cukup tinggi. Dan sementara itu di area bawah, kali ini Luminaire, Panzer dan juga Iris masih head to head dengan Kylie dan juga Ersan. Belum ada ejector dikeluarkan, belum ada inisiasi dari kedua tim untuk menyerang. Karena kalau bisa dilihat cukup pasif juga ya Ranger Mas ya. Yes, bener banget. Mereka tidak mau terburu-buru karena di sini juga kita lihat ada seorang Luminaire yang tidak menggunakan Purify. Dia bahkan menggunakan satu buah flicker yang tadinya bakal bisa diejek ke arah belakang. Ada seorang Iris dan bahkan Patsa masih menggunakan flickernya menuju ke arah belakang. Satu poin diamankan dan bahkan Lancelot dari seorang Ozzy N1. Where are you going my friend? Gak boleh pulang, mau jadi koin digotong, masih bisa dihindari dengan satu buah Sonros. Masih bisa bertahan. Sedangkan para pemain dari tim OP kali ini mencoba untuk melakukan adu retribution. Iris versus Ozzy. Oh, coba dipasangkan kembali. Luminaire hampir saja ditumpahkan tapi hingga overtime. Satu buah flame shot berhasil diamankan dengan cukup baik. Retribution oleh seorang Ozzy dan bahkan satu poin retri yang luar biasa dari tim OP Esports di sini Gio. Yes, bahkan tadi sebenarnya Ozzy mencoba mengejar Luminaire, tapi Luminaire dengan sigap dan cepat pergi dari serangan yang diberikan oleh Ozzy. Dan kita lihat turtle yang didamankan, tapi tidak dengan purple buff yang dicuri oleh Cakim. Langsung aja dihadang oleh teman-teman dari OP kali ini. Tapi sementara itu Ercan yang di garis depan, Fedor Aslan keluar oleh seorang Luminaire. Masih bisa flicker ke area belakang, Ercan pun terselamatkan Ranger Mas. Tapi bahkan Cakim udah dapetin purple buff dan dia tidak bisa dimakan oleh para pemain dari tim OP. Cakim terlihat sangatlah bebas di arah top lane sana. Purple buff, gold buff, Fazisten tertinggal hampir satu level kalau dia ngelepasin dan pulang menuju ke arah base-nya. Tapi kayaknya Fazisten tahu akan hal itu dan dia memilih untuk tetap menjaga laning phase-nya. Satu Little Wonder bakal coba diamanin. Ejector ke arah belakang, sebuah forward apakah Patsa menjadi pilihan? Langsung hilang di Yingang Over, ternyata juga masih ditahan oleh para pemain dari tim OP. Kyle. Dia kali ini akan membuktikan tidak adanya coklat lagi kagurannya. Last season di tim ke arah belakang, Iris menjadi pilihan dan ternyata ditungguin begitu saja. Falling Starborn yang bukan Falling Monster. Bakal coba di cover, ada Cakim, ada Ercan dan Ercan tidak ada Asable Force lagi di arah top lane. Yes, bahkan teman-teman dari EVOS benar-benar mengurung pergerakan dari Fazisten yang dimana Fazisten sebagai MVP di game kedua kali ini dibikin bertekuk lutut, cukup kesulitan terhadap Cakim. Tapi kita lihat ejector karena seorang Panzer ditambah dengan adanya Panzer dan juga sebuah kill didapatkan untuk Ozzy N1. Ini permainan yang baik sekali untuk OP. Mereka sadar harus bisa menekan di arah awal dan mereka menjalankan ini dengan sangat baik Ranger Mas. Betul banget, lihat rotasi yang dilakukan oleh para pemain dari tim OP. Walaupun di sini mereka unggul dari 1 poin kill aja, tapi gold yang didapatkan Falling Star menuju ke arah seorang Ozzy. Kali ini lihat 1, 2, 3 surprise attack berbadan dan Cakim kalkulasi yang luar biasa baik. Benar-benar kaget dan bahkan dari seorang Lancelot yang gak bisa gunain retributionnya karena tidak ada yang tahu. Tiba-tiba udah ada yang keker. Wih, duar wow kali ini dan menuju ke arah turtle terlebih dahulu. Masih punya retribution, bakal coba diadu. Ercan udah berada di arah rumput, tapi Y-Force udah standby on possession. Menuju ke seorang Dede Bocang, Y-Force di garis depan, memberikan damage yang diberikan, tapi Ejector ke belakang, bakal coba dipaksakan. Satu jadi lahap, retribution diamankan dengan baik. Federasi menuju ke belakang, langsung ada flash dikeluarkan. Ercan menjadi pilihan, lantisan ini keluar, wow, dapetin 1 poin. Dan bahkan Esmeralda dari seorang Cakim gak bisa bergerak, flicker menuju ke belakang. Dinosaurus yang mengamuk, menginjak sayap dari sang peri, yaitu Panzer Gio. Betul banget, 3 member harus tumbang di pertarungan berdarah di area bawah tadi. Dan ini gak baik banget untuk EVOS Icon. Mereka semakin ketinggalan dari network, dari jumlah kill. Dan tentu saja Dede Bocang tanpa basa-basi langsung ambil objektif di area bawahnya. Karena memang ini udah jadi jalan satu-satunya mereka untuk menang. Yang tadi udah kita mention berkali-kali. Early adalah kunci untuk OP Esports. Nah, kalau misalnya mereka sampai bawa ke arah late game, ini bahaya banget. Iris bisa berjaya, Cakim pun juga bisa berjaya kalau dibawa ke arah late game. Kalau menurut Choji, apa yang harus dilakukan oleh EVOS Icon untuk bisa seenggaknya melakukan balancing di area early game seperti ini?
Sebenarnya gini ya, dari tadi tuh Evo Second daily-nya di game kedua apalagi ya, agak terpressure dengan sangat-sangat kuat gitu loh dari OP Esports sendiri, dan cara untuk mengatasinya adalah mungkin rotasi yang lebih lebar lagi, mengingat dari EVOS juga masih ada. Oh, tak dulu Bang Yo, silahkan lanjutkan. Alright, sudah ada Last Insanity dari Fazistain kali ini ke arah seorang Panzer. Jedar dari guys Skandar, tapi belum ada yang tumbang. Malahan Luminaire keberadaannya diketahui oleh teman-teman OP. Sekaratul maut dan membuat Roger Iris tumbang. Holy Baptism dari seorang Panzer hanya mendinai saja pergerakan dari OP Sport. Karena kalau misalnya sampai maju lebih dalam lagi, bahaya untuk EVOS. Satu tumbang. Dan terutama jungler mereka yang tumbang. Gak baik banget di arah early seperti ini. Tapi kita lihat dengan ada Wyvern dari depan sana masih mencoba untuk mendapatkan Ozzy. Memiliki dash dan akhirnya harus tumbang untuk jungler dari seorang OP Sport. Ozzy N1 Ranger Mas. Oke, tapi Cakim lihat mencari keberadaan seorang ekspor sampai coba dihajar oleh seorang Echa dan juga seorang Dede Bocah. Cakim mencoba untuk kabur, menuju ke arah belakang, tapi mencoba untuk masih survive. Cakim survive di jungle dari pemain tim OP. Mencoba dipaksa, ejector telah dikeluarkan, digocek ke kiri. Falling Star udah bergeger kembali, apakah bakal coba di-follow dan betul sekali Cakim take the one. Cakim berhasil mendapatkan satu buah poin. Cakim kali ini benar-benar mengamuk. CH4 Cakim yo. Yoi, sayang banget tapi Cakim juga harus ter-take down tadi dengan ada Kylie. Walaupun udah terjadi peperangan one on one, datang bantuan dari Ercan membuat Cakim harus tumbang. But what a play juga dari EVOS Icon kali ini dengan adanya Luminaire memberikan tekanan ke arah seorang Fazistain. Tapi Luminaire tidak menyadari Dede Bocah di belakang. Dan akhirnya burung Luminaire harus tumbang di area atas. Membuat teman-teman dari EVOS Icon gak ada lagi defensive high ground-nya. Karena Parsia kita tahu dengan Fedor Ice Strike sangat merepotkan, dan ini akan jadi momentum yang baik untuk teman-teman OP Esports melakukan objektif ke arah atas ataupun di arah tengahnya Ranger Mas. Iya, sebenarnya lihat burungnya Luminaire keinjek langsung bonyok mulas begitu saja. Flash shot dikeluarkan, Cakim masih menjadi pilihan, tapi sekarang Sumalan masuk. Last Insanity juga hampir saja membunuh seorang Cakim, tapi ternyata tidak adanya flicker membuat Cakim masih terselamatkan. Sedangkan Iris di belakang sana masih ada satu buah Viraga Armor ketika seorang Fazistain Immortality-nya pecah. Jadi tidak mau dipaksakan begitu saja, lebih memilih untuk mundur sedikit demi sedikit. Mundur prit gitu Choji. Oke, tapi ternyata di sini Pasar bakal coba dipaksa. Oke, dan ternyata itu hanya surprise attack aja Gio. Cuma dikagetin aja biar casternya pada langsung ngomong lagi. Langsung aja kali bakal dipaksa dengan flame shotnya. Menuju ke seorang ejector, tapi ternyata gak berhasil. Pelikan post dikeluarkan, Ezan pecah, immortality-nya masih ada. Dan ternyata tidak mau terlalu terburu-buru di arah top lane, Choji. Yes, kalau dilihat sebenarnya EVOS ini kuncinya masih ada di Wyvern ya, dimana dia harus banget untuk menghalangi pergerakan dari Ozzy N1. Kalau misalkan Ozzy N1, tak dulu deh Bang Gio, Bang Oji silahkan. Oke, langsung aja ada Echa di arah belakang, ada Wyvern di depan sana, dan tidak ada team fight. Dan Fruity kali ini CCTV by Fruity Sosro sudah terlihat ada Lord Game yang berdiri tegak menantang di garis depan Gio. Betul, dan teman-teman dari EVOS Icon seperti udah dengan adanya Luminaire sangat pede banget untuk memberikan zona kepada OP, dan mereka emang udah mau ngambil ke arah Lord ya. Teman-teman dari EVOS udah siap sedia, udah steady banget ke arah depan sana. Tapi Ercan kali ini sebagai pion utama tinggal menunggu ejektornya, tapi kelihatan pergerakannya gak bisa semudah itu untuk menjaga Lord di area depan sana Ranger Mas. Yes, betul sekali. Bahkan Lordnya juga cuma di PHP-in kayak cewek-cewek zaman sekarang. Dan para pemain dari tim EVOS mereka masih regroup kembali. Dicolek begitu saja. Bar ke belakang. Pasar akan menjadi pilihan. Pasar bakal dimakan dan bahkan Pasar menjadi bola-bulanan warga. Lanjut dibutuhkan seorang Luminaire. Luminaire gak takut. Masih mau lebih. Bahkan satu buah hantaman dari seorang Wyvern membuat para pemain dari tim OP harus mundur. Masih mau lebih. Lihat di depan sana. Dede Bocah menjadi pilihan. Mencoba dimakan. Tapi ternyata burung Luminaire tidak berhasil terpakan oleh para pemain dari tim OP. Meanwhile, dimakan begitu saja. Cakim gak bisa berdaya. Cakim tak ada teman yang menemani dan Cakim menang semua damage yang diberikan seorang diri, Gio. Gila, Luminaire udah sekaratul maut memberikan perlawanan dan pertolongan kepada Cakim dengan Feather Ice Strike-nya. Ini keputusan yang sangat-sangat bijak dari Luminaire. Dia menahan untuk pulang, tapi dia memberikan damage sehingga teman-teman dari EVOS Icon nggak terpick off lagi. Dan dari segi itemnya, Choji udah masuk ke menit 11, silakan.
Baik lagi gue lanjutin ya, dimana Y-Force ini menjadi kuncinya untuk EVOS. Karena kenapa? Di saat OZN1 melakukan perang Chernal Jutsu, harusnya ada inputan damage yang besar dari Fofius. Tapi kalau dilihat dari itemnya ini baru ada Clock of Destiny dan juga Oracle yang membuat dia damage-nya belum terlalu sakit sekarang. Jadi mau nggak mau EVOS harus sama seperti di game kedua. Dia harus bisa diulur dulu. Mereka harus bisa mengulur sampai mungkin menit-menit dimana Rogernya udah oke ada item dan dari Fofiusnya juga udah ada item. Sementara dari Opis sendiri pressure sangat besar seperti yang kita lihat sekarang, Bang Oji. Oke, bakal coba dipasang. Polystar mau dikeluarkan. Kalian masih coba bertanding. Pertama sudah diberikan. OZN kali ini gak bisa berbuat banyak hal dan bahkan Ozi yang harus mundur. Kylie pun coba untuk membantu dan Gila. didapatkan. Cakim tidak terhentikan. Cakim to throw dan bahkan Polystar mencoba mendapatkan seorang OZN dan dikasih begitu saja besar Luminer. Luminer tercancel warungnya. Dimakan burungnya. Winter Trench-nya save the day from Luminer. Lihat, jadi bocah udah gak bisa berdaya. Cakim sampai dilempar ke belakang. Cakim pun masih bisa bertahan. Damage turun terlalu besar tapi Cakim too strong. Cakim akhirnya tershutdown dengan Tauros yang diberikan oleh para pemain dari tim OZN1. Gio. Gila, itu buying time yang diberikan oleh Cakim benar-benar patut diapresiasi karena damage yang diberikan cukup banyak. Kalau bisa dibilang dia sandbag banget di war yang barusan. Menerima banyak damage tapi bisa membuat kill ke arah OP Esport dan itu nggak baik banget untuk OP. Melihat juga Cakim udah memiliki banyak sekali item. Barusan dia dapat Dominant Ice, tentunya ini bakal membuat Dede Bocah akan kesulitan. Tapi kali ini Lord terbuka lebar untuk OP. Sedangkan dari Y-Force kali ini udah mulai terkena Detonas Welcome to Mobile Legend. Udah mulai diserang dan damage yang diberikan gak mungkin bisa bertahan. Tapi Last Insanity jedar Jessica Iskandar mendapatkan satu orang Roger. Bahkan double kill untuk Fasisten. Luminar di arah belakang mencoba untuk ditelan lagi dengan Ercan. Tapi nggak bisa, Luminar masih cukup strong. Tapi ada flicker ke arah belakang. Luminar dengan Wix by Wix hanya menindai kematiannya saja Ranger Mas. Cakim tinggal seseorang diri dan bahkan Lord diamankan dengan pasti oleh para pemain dari tim OP Esport. Cakim mencoba untuk melakukan satu buah defensif di arah mid lane. Enemy turret berhasil dipecahkan. OP Esport gone strong. Benar-benar berubah menjadi luar biasa kuat. Padahal kali ini OP Esport sudah bermain 2 kali di MDL. Di arah bottom lane, para pemain dari tim EVOS Icon harus siap untuk menahan semua Lord dan pasukannya dari tim OP. Hostel tadi didapatkan. Terus sekarang seorang Popheus. Popheus jadi pilihan. Yang Overton masih ditahan. Tapi Arca menjadi pilihan. Kobaikan kali ini dimakan begitu saja. Mencoba diimin tapi ternyata sedikit salah timing. Meanwhile pasar di depan sana bakal coba untuk membantu para pemain dari tim EVOS dan shutdown. Wow, Baikan. Solo kill yang dilakukan Cakim di arah top lane membuat EVOS Icon masih memiliki angin segar. Gio. Yes, bakal Lordnya udah mulai ditahan oleh EVOS Icon kali ini tanpa ada gangguan. Tapi Dede Bocang di arah depan sana. Federizer dikeluarkan oleh Luminer untuk jaga-jaga bila mana OP Esport akan maju ke depan. Dan Inner turret di area mid yang udah bisa diamankan oleh OP Esport. Dan ini kita lihat teman-teman EVOS Icon benar-benar sabar. Gak mau sampai terpick off lagi karena dari Esmeralda Cakim tadi udah sangat bermain bagus di area atas. Fasisten diculik, ini gak ada damage yang lanjutan dari OP Esport. Tapi Spider Ice Strike lagi dan lagi, bahkan melupakan satu orang jawet di arah depan. Y-Force masih melobi mencoba untuk mendapatkan Kylie, tapi tidak semudah itu mendapatkan Kylie. Dan ada ikan paus yang terdampar Ranger Mas dan juga Choji. Ini saatnya Choji untuk bersinar. Choji, silakan berikan analisamu dalam game kali ini. Untuk sejauh ini insting Ninja Choji mengatakan kalau OP Esport bakal terus disiplin dan mungkin aja OP Esport bisa mengambil kemenangan. Karena kenapa ngelihat dari perjalanannya permainan gitu loh. Dari Y-Force sendiri ini masih belum mempunyai item damage yang mumpuni untuk bisa melawan OZN1. Dan di lain sisi kalau misalkan momennya seperti tadi ya, misalkan ada Y-Force masuk gitu kan melawan OZN1, masuk nih. Tiba-tiba ada dibocang di belakang nih. Ya udah ditelan, dibuang yang membuat itu ultimate-nya seorang Popheus bakalan tersia-sia waktunya mungkin 2-3 detik di saat lagi ditelan dengan Detonas Welcome. Dan itulah kuncinya mungkin untuk seorang Lancelot-nya dari OZN1 untuk bisa survive dari serangannya Popheus. Karena dia dibocang sampai sekarang pun itu masih belum tumbang sama sekali. Dia mendapatkan 3 kill, 0 dan juga 8 assist yang membuat dia sejauh ini ya menjadi salah satu support dan juga bisa dibilang frontliner yang benar-benar oke banget bagi OP Esport. Karena saking bagusnya dia untuk melindungi teman-temannya. Dan di lain sisi dari EVOS sendiri, EVOS benar-benar butuh banget yang namanya late game. Dia butuh banget yang namanya full item untuk bisa membalaskan serangannya OP. Tapi
kalau posisinya seperti ini, di mana OP sama seperti game kedua, memberikan pressure terus, memberikan mental breakdown terus kepada EVOS, sampai zoningnya aja itu, walaupun udah ada Farsha dari EVOS, tetap ditekan terus sama OP ya, EVOS juga akan kesusahan untuk keluar dari base-nya Bang Oji. Yes, benar banget. Tapi kalau ini kita bilang jangan sampai Xbox-nya itu dimakan lagi solo oleh seorang Cakim. Karena kalau misalnya Xbox-nya dimakan lagi sama seorang Cakim, ini Fazisten gak bisa bantu tim fight. Sedangkan satu-satunya yang tanpa bisa terganggu, bisa menuju ke arah belakang Luminar itu cuma Fazisten. Lancelot kita tahu memang punya pancar, tapi kalau misalnya terhentikan pergerakannya itu mungkin beda cerita, Gio. Yes, benar banget. Aku setuju apa yang dibilang sama Ranger Emas. Karena dengan aja Fazisten dengan Last Insanity ke belakang, terbukti tadi sempat merepotkan Luminar dan akhirnya diselesaikan oleh Dede Bocang. Tapi kita back to the game di mana Dede Bocang kali ini mencoba menelan seorang Panzer. Welcome to Mobile Legends kali ini. Dapatkan Panzer yang udah sekarang maut. Last Insanity di pop up oleh seorang Fazisten. Luminar dengan adanya sebuah Feather Ice Strike. Lihat Lancelotnya. Dapatkan 1 poin kill, tapi Lancelot terlalu bernafsu. Didapatkan 1 poin kill ke arah seorang Lancelot, tapi Iris dari depan sana. Dapat 1 orang bocah yang cukup sustain. Cakim dengan sangat baiknya menilai rotasi dilakukan oleh Dede Bocang sehingga Iris masih bisa selamat Ranger Mas. Tadi Cakim memaksa ke arah seorang expert Fazisten dan untung saja masih bisa di cover dari para pemain tim OP Esport. Cakim tiba-tiba menggila. Tadi kalau Cakim ditumbangin, ini bakal menjadi bencana. Dan kita lihat replaynya bakal dibahas Choji. Silakan Choji. Iya, lihat dari replaynya di sini udah mulai kelihatan ya, WFA sudah punya damage, dia udah mulai membuka opening war dengan baik. Tapi Luminar di lain sisi harus tumbang karena backline-nya terbuka sangat lebar untuk OZN1 dan membuat pertukarannya menurut gua udah lumayan setara nih dari EVOS dan juga OP, yang dimana kalau kita lihat dari tadi pertukarannya tuh dari OP benar-benar bagus banget, tapi dari EVOS sepertinya sudah ada mulai pertarungan balik atau perlawanan balik melawan OP di team fight-nya Bang Oji. Oke, dan ini kita bakal bisa lihat juga para pemain dari tim EVOS Icon. Mereka masih tersebar, masih mengandalkan Cakim untuk melakukan sebuah split push untuk kali ini. Para pemain dari tim EVOS sepertinya bakal team fight dan bakal mengadu nasibnya di lot yang selanjutnya. Gimana kalau menurut Gio? Ini aku lebih melihat ke arah Panzer ya. Dia benar-benar udah di pick off sebanyak 7 kali Oji, dan dia membuat apa ya, kengerian sendiri untuk EVOS karena 7 poin kill yang 7 poin death malah yang didapatkan. Ini membuat tim OP Sport di atas angin dan gak ada lagi efek healing, gak ada lagi yang bisa ngebantuin dari Iris untuk maju ke depan, dan ini cukup repot. Jadi mau gak mau Panzer harus coba jaga posisinya terlebih dahulu Ranger Mas. Alright, dan kali ini ada dilempar ke arah belakang. Eja telah dimakan begitu saja. Popfuse yang dilahap. Panzer mencoba untuk mengcover tapi sedikit terlambat. Seperti masih ada ultimate. Masih bisa dihindari Imir dan bahkan Falling Starborn. Wombo combo combro pemimpin Cycon. Berhasil memulangkan seorang ZN1. Luminar coba untuk memberikan energi Imir dan juga Curse Throw di garis depan. Tapi ternyata immortality-nya pecah. Masih coba ditahan. Mereka terbuka sangat bebas ketika tidak ada ZN1. EVOS Icon berhasil mendumbangkan jungler dan Lord terbuka dengan sangat bebas, Gio. Wow, Falling Star Moon yang muncul dari seorang Cakim mencoba untuk mendapat Kylie karena ada Feather Ice Strike juga dari seorang Luminor, tapi Cakim masih mau mengejar, tapi sepertinya nggak jadi. Ada ejector yang masuk ke arah seorang Cakim dari Ercan dan Lordnya sepertinya tanpa hambatan akan didapatkan. Oh, Dede Bocang datang kali ini, Lincoln Post dikeluarkan oleh Iris, tapi Luminor sadar dia harus membantu Iris, bakal selanjutnya keluar dari Fast Stain. Apakah bisa didapatkan Lordnya kali ini karena teman-teman dari Force Icon Retribution is real for Iris. Ejector ke belakang, Cakim berkasa banget untuk mendapatkan 1 orang baras. Immortalnya pecah, Dede Bocang dalam ancaman yang sangat-sangat luar biasa. Berhasil mencatat seorang baras dan bahkan mendinai pergerakan dari seorang Jauhead. Cakim save the day for this game. Lihat, Cakim dipanggil panjang seumur hidupnya kali ini karena lihat dia 3 versus 1. Cakim versus everybody di garis depan. EVOS Icon kali ini bahkan ada satu buah Wither Trident udah di pop up, tandanya dia pengen ngebetting. Dia sengaja kali ini Gio. Dia pengen coba untuk dapetin satu buah inhibitor di arah mid. Lihat, kita punya drone baru beli dari toko sebelah. Melihat udah ada Buffalo terhormat menuju ke arah inhibitor turret. Bakal ada seorang Wyvern. Bakal coba dipasang.
Resistance menjadi pilihan. All-Star ke arah belakang. Ejector masih coba ditahan. Asal Force malah memilih seorang Iris dan pakai PT kali ini gak bisa berbuat banyak. Insan Luminar bebas memberikan Federeste. Lihat burung yang diberikan dan bakal lihat tertinggal Ercan. 2 hilang, 3 hilang. Ini bencana. Evil Cycle take the game 3. What a epic comeback from Evil Cycle. 18 berbanding 14 poin kill yang diamankan oleh EVOS Icon.